Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan-rekan, masih bersama dengan Nuna tentu saja di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program acara Duta Dunia Kita di formasi pukul 10 pagi ini ya. Oke rekan-rekan, nah melanjutkan tentang topik pembicaraan kita di formasi pukul 10 di hari Senin semalam. Nah, kali ini juga kita ada talk show bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Padang Sidimpuan ya. Nah, saat ini sudah bersama Una narasumber kita tentu saja dari BPJS Kesehatan Cabang Padang Sidimpuan. Ada Ibu Novita Srini Siregar SE selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Padang Sidimpuan ya. Dan juga bersama Una ada Ibu Putri Hairunisa. Kita sapa dulu ya rekan-rekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi, Bu. Setelah semalam kita alhamdulillah bisa berjumpa ya. Oke, tema kita di pagi hari ini adalah cerita kader JKN, cerita perjuangan relawan iuran JKN KIS ya, Bu ya. Oke, tetapi sebelum lanjut membahas tentang topik kita di siang hari ini, boleh dijelaskan sedikit dulu, Bu, tentang apa itu kader JKN? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Raul FM. Semoga kabarnya hari ini semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Nah, di sini kita untuk mengenalkan kader JKN. Nah, kemarin kita mengenai iuran, manfaat iuran kalau kita rutin membayar. Nah, sekarang kita ada program terkait dengan implementasi program program tentang kader JKN, di mana kan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau dikenal dengan JKN KIS ini kan merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kepesertaan dan perlindungan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Nah, dalam menyelenggarakan program ini, BPJS Kesehatan ini senantiasa berupaya menciptakan inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Jadi diciptakanlah salah satunya melalui kader JKN yang dibentuk ini untuk memberikan kemudahan bagi peserta, terutama yang di perdesaan untuk melakukan pembayaran iuran. Gitu. Jadi kader JKN ini dia adalah individu yang bekerja sama sebagai mitra BPJS Kesehatan dalam membantu terkait dengan fungsi pengingat iuran, kepesertaan, ataupun memang untuk sebagai perpanjangan tangan kita terkait dengan misalnya ada informasi kepada peserta ataupun keluhan. Begitu Mbak Una. Iya, terima kasih banyak, Bu ya. Kemudian apa saja tugas yang dilakukan oleh kader JKN ini, Bu? Kalau kader JKN ini fungsinya itu dia bisa memberikan informasi kepada peserta. Kemudian dia sebagai pengumpul iuran. Dalam hal ini kader JKN kita jelaskan bahwa kader JKN ini bukan debt collector. Mereka cuma membantu peserta mengedukasi untuk melakukan pembayaran iuran. Kemudian kader JKN ini juga bisa sebagai di mana peserta ingin mendaftarkan kepesertaannya seperti itu. Nah. Iya, terima kasih banyak, Bu. Kemudian kalau kita lihat kembali tentang materi kita, tentunya ada regulasi internal dalam untuk kader JKN ini ya, Bu ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit juga, Bu, biar masyarakat juga tahu tentang kader JKN. Nah, ini regulasi internal memang sebagai kemana tadi yang saya sebutkan pertama, bahwasanya untuk mempermudah pelayanan bagi peserta ini kita membuat inovasi terkait dengan memang adanya kader JKN, di mana ini memang regulasi internal kita itu diatur pada ini peraturan direksi kita nomor 4 tahun 2017. Jadi kader JKN ini sudah ada mulai tahun 2017, mulai sejak bulan April. Nah, kemudian ada juga mengatur tentang imbal jasa bagi kader JKN. Nantinya apabila kinerja kader JKN itu kita kan ada kerjasama dengan kader JKN-nya, kontrak. Jadi itu kita lihat dari kinerja kader JKN. Jadi nanti dia itu ada imbal jasa yang akan diberikan dari hasil kinerja dari JKN, kader JKN-nya gitu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Dan bagaimana peserta mengetahui kalau kader JKN itu benar adalah mitra dari BPJS Kesehatan? Nah, sebelum jadi mitra kita kan akan lakukan rekrutmen dengan ini yang bersedia menjadi kader. Jadi untuk pembekalannya kita itu memberikan
misalnya dia untuk kunjungan ke peserta ataupun di sini kita sebut dengan peserta binaannya nantinya, itu kita memberikan seperti kayak rompi, pin, kemudian topi, dan kemudian ada tag name-nya beserta fotonya. Jadi masyarakat tidak merasa bahwa itu sebuah penipuan, padahal itu aslinya memang dari tugas dari BPJS Kesehatan. Jadi tentunya rekan-rekan ini sudah jelas ya, nanti siapa saja kader JKN sudah dilengkapi oleh atribut ya. Sudah dilengkapi atribut yang disampaikan oleh narasumber kita. Jadi jangan ragu lagi ya kalau misalnya berjumpa dengan kader JKN yang lengkap dengan atribut yang disampaikan oleh narasumber kita tentu saja ya. Satu lagi, mereka memang membawa tugas surat tugas dari BPJS Kesehatan untuk memastikan kepada masyarakat atau peserta yang dikunjungi bahwasanya itu memang resmi mitra dari BPJS Kesehatan. Nah, itu dia rekan Raw udah pakai atribut, dikasih juga surat tugas. Jadi lebih jelas ya. Dan berikutnya ini Bu, jika ingin menjadi kader JKN KIS ini Bu, kira-kira apa saja syaratnya? Mbak Una mau jadi kader JKN? Boleh. Jadi untuk syarat menjadi kader JKN ini, satu pastinya ya penduduk setempat, penduduk di desa, misalnya dia itu di mana daerahnya banyak tunggakan juga, terus dia melamar jadi ini kader CKN. Nah, jadi salah satunya juga punya kepribadian yang baik, sabar, dan juga ini mempunyai smartphone. Karena nantinya perlu untuk melakukan kunjungan ke peserta itu kan harus melalui telepon dulu, mana tahu nanti waktu dikunjungi pesertanya tidak ada di tempat. Kemudian memiliki kendaraan pribadi dan SIM gunanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat mengunjungi pesertanya. Gitu. Oke Bu, kemudian kategori seperti apa yang menjadi peserta binaan kader JKN ini Bu? Jadi kategorinya ini yang menjadi peserta binaan kader itu nanti bagi peserta yang tunggakannya itu di atas 12 sampai 24 bulan. Nah, jadi kader ini memiliki binaan itu nanti mengunjungi peserta yang memang tunggakannya di atas 12 sampai 24 bulan. Iya, jadi sasaran utamanya itu adalah peserta yang menunggak selama 12 bulan ya, 12 sampai 24 bulan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan narasumber kita sehari sebelumnya ya rekan RFM ya. Oke, kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya adalah ada berapa banyak peserta yang jadi binaan kader JKN ini Bu? Nah, setiap bulan itu nanti kita memberikan kepada setiap kader dengan jumlah paling banyak itu 500 kakak, yang dimana 500 kakak ini adalah peserta menunggak yang sekitar 1.500 jiwa lah perkiraannya. Ini yang akan dikunjungi oleh kader setiap bulan. Jadi bisa dikunjungi dalam satu bulan itu beberapa kali ya, selama bahwasanya peserta yang dikunjungi itu masuk sebagai daftar binaannya setiap kader. Gitu. Iya, terima kasih banyak Bu, dan kita break dulu sebentar. Nah rekan RFM, nah itu tadi penjelasan singkat ya seputar tentang kader JKN ini. Nah nanti bakal kita lanjutkan kembali pembahasan lebih dalam lagi tentu saja bersama dengan narasumber kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Rekan-rekan masih bersama dengan Una tentu saja di pagi menjelang siang hari ini, dan juga bersama dengan narasumber kita dari BPJS Kesehatan Cabang Kota Padang Sidimpuan. Ada Ibu Novita Asrini Siregar SE dan juga Ibu Putri Hairunisa ya. Oke Bu, kita lanjutkan kembali untuk membahas topik kita di siang hari ini ya. Oke Bu, tadi kita sudah membahas tentang apa itu kader JKN, kemudian tugas mereka ya Bu ya. Jadi kira-kira tadi memang berhubungan dengan tugas nih ya Bu ya, yaitu dengan mengunjungi ya Bu. Kira-kira frekuensinya itu kalau kunjungan ke rumah itu paling sedikitnya berapa kali Bu dalam satu bulan? Kalau untuk kunjungan peserta binaan dari kader JKN ini, kalau bisa itu sih mereka melakukan kunjungannya itu dalam satu minggu itu ada sekitar 40-an ya, 40 peserta kalau bisa, karena semakin banyak yang mereka kunjungin itu nanti peluang untuk yang membayar iuran kan banyak seperti itu. Nah, karena nanti kan untuk kader JKN ini kita menetapkan memang setiap bulannya kinerja mereka itu setidaknya dapat untuk pengumpulan iuran itu dari peserta yang menunggak, yang dimana peserta binaan mereka itu 10 juta per bulan. Itulah yang harus mereka capai, paling sedikit 10 juta.
paling Seperti sedikit itu. Iya. gitu, Bu. Oke, kemudian Bu, kalau menetapkan targetnya ini ya Bu ataupun sasaran yang mau dikunjungi ya Bu ya, kira-kira ini langsung BPJ sendiri yang mengasih atau mungkin ada apa namanya kayak semacam diskusi dulu dengan peserta kader JKN ini Bu? Jadi untuk datanya kita selalu melihat setiap bulannya, misalnya kader JKN ini berada di kabupaten misalnya Tapanuli Selatan atau di mana penduduk desanya itu kita lihat dari aplikasi kita bahwasanya di daerah ini banyak peserta yang menunggak dan kebetulan itu memang daerah wilayahnya kader. Jadi berdasarkan data dari kita untuk kita berikan ke kader setiap bulannya. Gitu. Iya, terima kasih banyak Bu. Kemudian terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh kader JKN ya Bu, apakah kader JKN ini diberikan penghasilan Bu? Ya, tentunya kader JKN ini kita berikan imbal jasa, namanya imbal jasa ya. Karena mereka seperti kita bukan istilahnya menerima gaji tetap atau pegawai tetap gitu kan. Jadi kita berdasarkan kinerja. Jadi setiap kinerja yang diperoleh dari kader JKN ini mereka dapat diberikan imbal jasa. Nah, untuk kita hitung kalau misalnya peserta yang dikunjungi menunggak 12 sampai 15 bulan itu, mereka diberikan imbal jasa sebesar 7% dari nominal yang iuran mereka terima. Jadi misalnya 7% itu dikali misalnya mendapatkan terkumpul iurannya 10 juta. Nah, berarti kan hitungannya dapat 700.000. Nah, itulah yang kita hitung lagi setiap bulan berapa nominal total iuran yang mereka kumpulkan setiap bulannya. Jadi kalau misalnya peserta yang dikunjungin itu yang dari 16 bulan sampai 19 menunggak, itu imbal jasanya naik lagi 10%. Nah, jadi kalau untuk yang 19 sampai 24 bulan itu imbal jasanya 15%. Jadi ada tingkatannya gitu. Ya, terima kasih banyak Bu. Kemudian kalau untuk wilayah BPJS Kesehatan Cabang Padang Sidimpuan sendiri ya Bu, Ya. berapa jumlah kader yang menjadi mitra BPJS Kesehatan Padang Sidimpuan Bu? Nah, untuk kader CKN yang sudah bermitra dengan kita itu ada 13 kader CKN dan itu ada di semua kabupaten Tabaksel, seperti di Kota Padang Sidimpuan sendiri itu ada 4 kader CKN. Kemudian yang di Tabsel itu ada 2 kader CKN, di Mandailing Natal ada 3 kader CKN, di Padang Lawas itu ada 2, dan di Paluta ada 2 kader CKN. Jadi setiap kabupaten ada mitra kerja kita yang disebut dengan kader CKN tadi. Iya Bu. Kemudian bagaimana jika kader JKN yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kader Bu? Nah, kita kan kerja sama dengan kader itu kan ada tanda tangan perjanjian kerjasama. Jadi itu kita lihat penilaiannya per triwulan. Jadi hasil dari penilaian per triwulan itu kita bisa lihat bagaimana kinerja kader JKN. Jadi setiap triwulan kita evaluasi. Jadi kalau misalnya sudah kita edukasi juga, sudah kita kasih juga arahan, tapi tingkat kinerja kader JKN juga nggak optimal, itu bisa kita putus gitu. Oh, jadi pemutusan hubungan kerjasama kayak gitu Bu? Iya, karena kan memang udah kesepakatan di dalam PKS apabila kinerjanya tidak tercapai dengan istilahnya sesuai yang sudah kita sepakati, itu bisa kita putus gitu. Oke, ya terima kasih banyak Bu. Kemudian apakah peserta yang menunggak dapat membayar iurannya melalui kader JKN Bu? Nah, untuk yang peserta yang dikunjungi, misalnya nih kader JKN-nya mengunjungi peserta yang menunggak. Nah, di saat itu juga peserta yang menunggak ini mau membayar itu bisa langsung melalui kader JKN gitu. Dan berikutnya Bu, untuk mengetahui apakah fungsi kader JKN berjalan sebagaimana mestinya, apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Nah, yang seperti tadi saya bilang, kalau kita lihat untuk kinerjanya itu kita lakukan evaluasi setiap bulan. Jadi ini setiap bulan kita lakukan evaluasi bagaimana kader-kader ini bekerja terkait dengan misalnya berapa kunjungan yang dilakukan dari 500 kakak yang sudah diberikan data. Kemudian kita lihat tingkat keberhasilan dalam pengumpulan iurannya. Jadi kalau seandainya tidak sesuai dengan harapan kita, itu nanti kita evaluasi lagi setiap bulannya. Jadi sampai setiap triwulan kita lihat kinerjanya seperti apa.
Oke Bu, kemudian ini ada pertanyaan dari via live Instagram kita ya Bu. Ada dari Hendra Zriel 06 ya Bu ya. Ini juga bertanya kebetulan semalam. Nah katanya begini Bu, jadi kalau misalnya dalam 500 kakak itu ada yang tidak bisa dijumpai karena masalah alamatnya tidak sesuai lagi ataupun masalah yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kader JKN Bu? Izin Mbak Duna, saya ingin izin menjawab untuk pertanyaan itu. Jadi kan kader JKN ini melakukan kunjungan ke rumah, itu kita memberikan datanya itu setiap bulan. Nah, di data itu sudah lengkap, ada alamatnya, nomor rumahnya, nomor HP-nya. Jadi kalau misalnya kader JKN tidak menemukan alamat rumahnya itu bisa dihubungi lewat teleponnya dulu, memastikannya itu rumahnya itu ada di mana, seperti itu Mbak Dona. Iya, terima kasih banyak ya untuk Bu Putri. Nah, jadi untuk Azriel sudah jelas disampaikan ya. Jadi bukan hanya alamatnya saja yang sudah dibuat di situ, tetapi juga nomor HP-nya ya. Jadi bisa dihubungi terlebih dahulu kalau memang misalnya alamatnya tidak bisa dijumpai ya. Oke, kemudian Bu, kalau berbicara tentang topik kita tema kita di siang hari ini adalah kader JKN cerita perjuangan relawan iuran JKN KIS ya. Mungkin boleh diceritakan juga sedikit ya Bu, gimana perjuangan kader-kader kita ini untuk bisa mendapatkan iuran JKN KIS ini Bu? Ya, perjuangan kader JKN ini memang beragam ya Mbak Una. Kadang mereka saat kunjungan ada yang disambut baik dengan pesertanya. Kemudian ada juga ya waktu kadernya berkunjung belum juga mengucapkan salam karena dilihat mungkin bawa berkas atau apa, mereka langsung menutup pintu. Ya, kemudian perjuangannya lagi itu kan ini banyaknya di pedesaan yang memang akses untuk menuju desa itu kan jalannya mungkin membutuhkan waktu yang lama, kemudian belum tentu juga kendaraan bisa masuk. Jadi kadang kader CKN-nya jalan gitu. Waduh. Itulah perjuangan orang kader. Iya, waduh. Jadi, rekan RAFM terutama yang berada di Padang Sidimpuan yang kalau semalam menurut penjelasan dari Ibu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Padang Sidimpuan ya, katanya 60% nih di Sidimpuan masih menunggak ya. Makanya kita mengoptimalkan bekerja sama dengan mitra kita kader CKN untuk membantu untuk mengumpulkan iuran karena dengan peserta yang menunggak tadi membayar iuran kan otomatis nanti keaktifan pesertanya ini bisa bertambah. Jadi memang betul kata Ibu kemarin 60% peserta kita yang menunggak dan tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Jadi kalau untuk mengakses pelayanan kesehatan mereka harus memang melunasi tunggakannya dulu seperti itu. Nah itu dia, jadi untuk Anda mungkin yang merasa masih menunggak, jadi sudah diingatkan oleh Bu Kepala Cabang, diingatkan lagi nih kembali untuk hari ini ya. Dan ya sama-sama menyayangi apalagi mereka yang kader JKN perjuangannya panjang untuk bisa mendapatkan iuran itu ya. Sebenarnya bukan demi diri mereka sendiri ya rekan RAFM, tetapi demi diri kita juga nih. Karena kita karena kita sebagai peserta dari BPJS Kesehatan pastinya kita juga membutuhkan ya. Nanti kalau sakit ada kenapa-napa pastinya kita juga yang repot kalau tidak membayar iuran kita ya. Oke dari rekan RAFM dan narasumber kita break dulu ya Bu sebentar. Dan rekan RAFM jangan kemana-mana, tetap di 105 RAFM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 RAFM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan masih bersama dengan Una dan tentunya narasumber kita di siang hari ini dari BPJS Kesehatan Cabang Kota Padang Sidimpuan. Ada Ibu Novita Serini Siregar SE dan juga Ibu Putri Herunisa ya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kita di siang hari ini ya. Oke, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas tentang kader JKN ya Bu. Bagaimana perjuangan mereka dalam mengunjungi peserta BPJS yang menunggak tentu saja ya. Dan mungkin Bu, boleh diingatkan kembali untuk peserta BPJS Kesehatan terutama yang ada di Kota Padang Sidimpuan untuk segera membayar iurannya ini Bu. Ya, kepada semua pemirsa rekan-rekan RAFM dan seluruh penduduk Kota Padang Sidimpuan, untuk menghindari tidak bisa mengakses layanan bagi peserta yang menunggak agar dapat rutin membayar iurannya. Jadi jangan menunggu menumpuk dulu, jangan menunggu sakit dulu baru membayar iurannya. Karena
kita dengar kemarin seperti yang dibilang Ibu Kepala Cabang, itu denda layanan itu besar. Sekarang 5%. Nah, sebelumnya kan denda layanan itu 2,5%. Nah, sejak tahun 2021 itu denda layanan menjadi 5%. Bayangkan kalau misalnya dia operasi jantung, berapa persen dari diagnosa yang ini kan biaya pelayanan kesehatannya kan besar. Udah bisa untuk membayar iurannya berapa tahun. Padahal dengan rutin saja membayar iuran yang kayak seperti kelas 3 itu nggak sebesar yang harus dia bayar saat kena denda layanan. Jadi mohon sebelum istilahnya iurannya menumpuk, janganlah ini istilahnya menunggak, rutinlah setiap bulan membayar iuran, karena kan untuk diri kita dan keluarga juga. Jangan di saat sakit kita baru melunasi tunggakannya. Iya, terima kasih banyak Bu, dan mungkin bisa disampaikan juga semangat untuk para kader JKN kita mungkin juga yang sedang berusaha untuk menjumpai masyarakat yang menunggak BPJS kesehatannya Bu. Kepada semua kader CKN yang mendengarkan, mungkin ada yang mendengarkan saat ini, pesan kita tetap semangat. Apalagi di triwulan 1 ada salah satu kader CKN kita masuk 20 besar nasional yang pengumpulan iurannya besar gitu. Jadi tetap semangat, tetap mau membantu untuk perjuangan program pemerintah dan membantu masyarakat dalam mempermudah akses untuk memberikan informasi, melakukan pembayaran iuran melalui kader JKN. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat untuk mendapatkan istilahnya hasil kinerja yang terbaik. Dan juga untuk melaksanakan tugas, mohon tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan selalulah memakai keamanan untuk diri sendiri. Seperti itu, Bu. Nah, ya, terima kasih banyak Bu, dan kita juga dari Radio Adi Utama 105 FM ya, kepada peserta, kepada kader JKN, mudah-mudahan tetap semangat selalu ya, apalagi masa pandemi COVID-19 memang lebih banyak cobaannya pasti, bukan hanya sekedar susah dijumpai tetapi juga banyak lagi ya. Karena kita juga bisa merasakan gimana rasanya hal-hal seperti itu, dan tetap semangat selalu dalam melaksanakan pekerjaannya, dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan untuk kedepannya ya. Oke, dan ya Bu, mungkin sebagai closing statement kita di siang hari ini boleh disampaikan juga Bu. Ya. Kepada peserta, tetap semangat walaupun memang kondisi kita saat ini pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan semua, rutin bayar iuran, jadilah masyarakat yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu, dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya Bu bareng kita di lain waktu. Dan tentu saja mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa diterapkan tentunya untuk Anda peserta BPJS yang masih menunggak ya. Karena sudah berkali-kali kita sampaikan untuk menjaga diri Anda sendiri, kesehatan Anda, dan juga untuk menjagakan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Silakan bayar iuran Anda tepat waktu, karena tentunya itu lebih baik untuk diri kita ya rekan FM. Dan ya Bu, mungkin ada yang mau disalam-salam nggak nih Bu? Dan siapa aja boleh Bu? Ya, kita sampaikan salam kepada memang masyarakat semuanya. Terima kasih sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan jaminan kesehatannya. Kemudian salam juga buat kader-kader CKN di wilayah Tabaksel. Mungkin ada yang mendengarkan kita hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Oh, kira-kira ini ada salam kader JKN nggak Bu? Salam kader CKN gimana Mbak? Mungkin ada yang mungkin spesial dibentuk gitu. Gimana Mbak Putri? Kalau untuk salam-salamnya sih nggak ada. Oh, nggak ada. Saya. Oke, nggak apa-apa ya. Dan untuk kader JKN tetap semangat selalu, dan untuk Anda yang menunggak silahkan dibayar ya. Oke, terima kasih banyak Bu sudah bergabung ya untuk Bu Rini dan juga Bu Putri di siang hari ini. Dan rekan FM, demikianlah talkshow kita bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Padang Sidimpuan ya. Mudah-mudahan kita tetap selalu semangat dalam menjalankan aktivitas, dan kembali nggak bosan kita ingatin untuk Anda yang menunggak iuran BPJS Kesehatannya silahkan dibayar ya. Bisa offline seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini juga semalam, bisa di Alfamidi, Indomaret, dan kalau online nah bisa di Shopee,
Tokopedia, dan masih banyak lagi nih. Nah, dan jangan lupa kalau mau meriksanya kan ada JKN Mobile ya Bu ya. Nah, ada mobile JKN. Ya, untuk Nah, mempermudah akses, misalnya untuk melihat tunggakan juga bisa di situ. Jadi mana tahu kelupaan, rupanya belum bayar tunggakan ya. Iya. Belum bayar bisa diperiksa ya Bu. Bisa. Cara memeriksanya gimana nih Bu? Nanti kita download dulu mobile CKN. Nanti situ ada fitur terkait peserta, terus dengan menu tunggakan juga ada. Terus ada juga layanan konsultasi dengan dokter. Jadi jangan lupa selalu lihat mobile CKN-nya. Kalau misalnya sudah di download, jangan lupa selalu di-update juga. Iya, terima kasih banyak Bu. Dan mungkin rekan-rekan Anda juga bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Padang sini pun. Tetapi ingat tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, dari rekan-rekan jangan kemana-mana karena nanti udah bakal hadir kembali. Demikian talk show kita bersama dengan BPJS Kesehatan. Stay tune terus on 105 FM, Your Lifestyle. The best radio station in Padang